Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih selamat datang di webinar Spill University. Kita kembali lagi di sini untuk kita belajar bersama-sama dan sudah ada satu narasumber yang begitu luar biasa ya. Bapak Ibu juga sudah tadi lihat untuk posternya ada Ibu Risa Santoso bersama dengan kami di sini. Halo Bu Risa Santoso. Halo. Halo, apa kabar Bu? Baik-baik. Selamat sore juga. Selamat sore Bu Risa. Tapi tahan dulu ya Bu ya, nanti saya akan kenalkan Bu Risa Santoso lebih dalam lagi. Tapi sementara itu saya akan menyapa dulu teman-teman semuanya, teman-teman dari PT Salam Pasifik Indonesia Lines, Bapak Ibu semua, halo, salam sehat semua. Terima kasih sudah semangatnya untuk belajar begitu luar biasa. Dan juga ada teman-teman dari teman-teman mahasiswa dan juga dosen dari beberapa kampus. Kita punya rekanan Kampus Spill University dari UK Petra Surabaya, dari Universitas Surabaya, dari ITS, dan juga dari Universitas Indonesia, Universitas Bunda Mulia, dan juga ITL Trisakti Jakarta. Selamat datang buat seluruh sivitas akademika. Untuk kampus-kampus semuanya, terima kasih sudah hadir di webinar kita kali ini. Kita akan bersama-sama belajar, dan juga tidak lupa dari kalangan umum, Bapak Ibu yang begitu luar biasa yang selalu rutin mengikuti webinar Spill University, terima kasih juga untuk kedatangannya. Oke, saya akan kenalkan untuk speaker kita pada hari ini, Ibu Risa Santoso. Kan itu saya akan share screen untuk profil beliau. Ya, Risa Santoso lahir di Surabaya 27 Oktober 1992. Beliau menempuh pendidikan S1 di UC Berkeley, kemudian melanjutkan S2 di jenjang S2 di Harvard University untuk program Magister Pendidikan. Dan untuk pengalaman kerjanya, sekarang beliau menjabat sebagai Rektor di Institut Asia Malang dan juga peraih MURI sebagai Rektor termuda di Indonesia di usia 27 tahun. Nah, ini kita akan benar-benar belajar suatu hal yang luar biasa yang belum pernah ada juga sebelumnya. Kita akan belajar bagaimana sih menjadi leader di usia muda ya, dari kalangan millennials, terutama juga tantangannya adalah harus agile di era digitalisasi saat ini. Ya. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli muda di kantor staf presiden mulai dari bulan Agustus 2015 sampai Februari 2017. Ya. Dan juga aktif sebagai analis penelitian, dan berikut adalah sertifikat, kursus, dan juga penghargaan beliau. Mulai dari strategi memilih program studi perguruan tinggi bagi milenial di acara musyawarah kerja kepala sekolah, juga dengan PT Pegadaian, Lifelong Learning for Sustaining Business Growth, sampai dengan di acara American Management Association. Ya, begitu pengalaman, sertifikat, kursus, dan juga penghargaan di ranah nasional maupun internasional. Oke, nggak sabar lagi, kita akan belajar banyak dari Ibu Risa Santoso. Oleh karena itu, kita punya topik hari ini adalah digital leadership. Dan saya, Febrian Darmadi, yang akan memandu acara pada sore hari ini. Dan saya kasih kesempatan dan juga waktunya kepada Ibu Risa Santoso juga sekaligus untuk menyapa teman-teman semuanya. Silakan Bu Risa. Oke, terima kasih Mas Febrian. Ini saya langsung mulai share screen aja kali ya? Ya, boleh Bu. Oke. Selamat sore teman-teman. Ini kayaknya teman-teman baru selesai kerja setelah liburan Lebaran. Selamat Lebaran juga buat yang merayakan. Ini saya akan share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke. Nah ini jadi saya mau kita agak santai aja sambil ngobrol sambil kita ini chat sambil kita apa ya belajar sambil ngobrol yang agak santai gitu loh. Karena setelah jam kantor gitu ya. Jadi biar sama-sama nyantai dan bisa belajar bersama. Mungkin gitu. Saya hari ini nih kepingin sharing sedikit mengenai digital leadership, gimana kita bisa meleverage digital in times of uncertainty, termasuk ini tentunya sebagai seorang leader. Dan di sini
tentunya kalau misalnya kita ngomong leader, nggak harus orang yang posisi jabatannya itu sebagai leader ya, nggak harus jadi pemimpin, tetapi ya kita-kita ini gimana kita bisa ngelit teman-teman di sekitar kita. Nggak harus kita itu memimpin orang, kalau kita leader, tapi kita bukan jadi leader pun bisa memimpin orang. Dan mungkin di situ yang ingin saya obrolin sedikit hari ini. Nah, ini sebentar sebelum saya mulai, mungkin bisa teman-teman nulis di kolom chat, biar saya lebih kenal. Katanya kalau misalnya tak kenal maka tak sayang, jadi kita sama-sama kenalan. Ini teman-teman sekarang sedang kuliah atau bekerja? Kalau ada ini teman-teman dari umum, ada yang dari PT Spil, ada yang dari Petra University. Nah, ini gimana nih teman-teman? Boleh nggak dibantu diketik? Sudah bekerja, bekerja, bekerja. Oke. Apakah kebanyakan bekerja ini, teman-teman? Ini rata-rata bekerja semua. Oke, baik. Bekerja, 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 sip. Masih bersekolah SMA. Wah, ini keren banget ini. Sudah ikut ajarannya Spil padahal masih SMA. Jadi ini campuran lah, ada campurannya dikit ya. Oke, kalau gitu ini berlanjut ke pertanyaan kedua. Cuma ada dua sih, sebentar aja. Nah, ini teman-teman sekarang melakukan work from home atau work from the office, WFH atau WFO, atau langsung tulis saja online atau offline. Kalau sekolah, sekarang sekolahnya online atau sekolahnya offline. Office, office, office. Wah, ternyata sudah balik di office semua ini teman-teman dari Skill. Office. Nggak perlu ini berarti digital times. Perlu lah ya, kita masih tetap pakai digital banyak sekarang. Banyak yang udah balik dari office. Saya pun sekarang sudah di Institut Asia kita sudah masuk secara offline buat teman-teman yang mengajar, tetapi kelas-kelasnya sebagian besar masih online. Jadi ya ada gabungan di mana kita harus tetap bisa melakukan pekerjaan secara online, tetapi juga bisa hadir secara offline. Oke, thank you. Nah, ini mungkin saya sebentar aja kepengen cerita. Ini awal tahun ini pandemi COVID, karena pandemi COVID 1033 restoran di Jakarta tutup permanen. Ini salah satu news yang saya dapat dari Berita Satu. Selain itu, kalau misalnya kita ngelihat dampak pandemi terhadap UMKM, itu katanya 90,1% UMKM mengalami penurunan penjualan. 47% menurunkan harga untuk meningkatkan peminat pembeli. Maaf, sebentar saya matikan. Oke. Dan ini kalau misalnya kita lihat lain, UMKM mengakui ketersediaan bahan baku menurun dan melakukan PHK dan lain-lainnya. Dan kalau kita ngelihat yang lainnya, teman-teman juga mungkin yang sekarang masih di SMA atau mungkin masih kuliah, sekarang mau belajar dari rumah, harus bisa mau nggak mau, kadang-kadang bisa kerja dari rumah, sebelumnya teman-teman juga mengalami, semoga kedepannya kita nggak harus gitu lagi. Tapi mau nggak mau, keadaan saat ini itu sebenarnya banyak banget yang berubah. Ini dari McKinsey & Company, di sini dia bilang kalau misalnya COVID itu mengubah cara konsumen berperilaku di semua bidang kehidupan. Dari kita bekerja, dari belanja, belajar, hidup di rumah, sama mungkin orang-orang terdekat kita, ada yang bekerja, ada yang belajar di rumah barengan, komunikasi, berinformasi, sekarang kita banyak pakai WA, mungkin pakai email, mungkin sekarang punya grup sendiri ataupun yang lain, ada mainan dan hiburan, kebanyakan kita masih tetap menggunakan HP, perjalanan mobilitas sekarang kita tertunda semua, kita mau balik ke tempat kita waktu lebaran, waktu kita mau ke luar kota juga tidak bisa, kesehatan dan kesejahteraan juga terdampak. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita semua rasakan ya, ada banyak ketidakpastian di dalam masa COVID ini gitu. Apakah kita sebagai pekerja, sebagai orang-orang dalam tim, ataupun sebagai leader gitu. Banyak banget ketidakpastian dalam masa ini. Dan ini quote yang saya senang sekali pakai.
Ini dari buku judulnya Change is Good, You Go First. Katanya perubahan itu bagus, tapi kamu silahkan duluan gitu. Soalnya orang-orang itu banyak yang merasa kayak susah untuk melakukan sebuah perubahan. Tapi dia bilang di sini, katanya Anda itu sebenarnya nggak punya pilihan tentang perubahan, tetapi Anda punya pilihan tentang bagaimana Anda dan tim Anda bereaksi terhadapnya. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah pilihan mau ada perubahan apa enggak. Kalau misalnya ada pandemi COVID, kita nggak mau pandemi COVID pun ya tetap terjadi gitu. Tapi gimana kita bereaksi terhadapnya, bereaksi terhadap perubahan. Mungkin orang-orang klien yang sekarang dulunya mau ketemu offline, sekarang akhirnya harus ketemu secara online, mau nggak mau perubahan ini harus terjadi. Nah, kita sekarang bagaimana kita sebagai perorangan ya, dan sebagai tim kita bereaksi untuk menghadapi hal tersebut. Nah, dan ini kalau misalnya kita lihat, sekarang kita udah mulai vaksinasi, jadi kita udah mulai dari pertama petugas kesehatan, petugas publik, sekarang udah sampai masyarakat juga katanya mulai-mulai ini mau dilakukan vaksinasi buat perusahaan sebagian besar sudah. Nah, ini yang kayaknya pertanyaan kita. Kalau dulu sebelum COVID kita business as usual, waktu COVID kita harus ada WFH dan kita harus school from home, ada new normal. Nah, sekarang next normalnya itu gimana gitu. Jadi setelah ini bagaimana? Nah, ini yang mungkin sekarang kita harus tanyakan dan harus bareng-bareng diskusi gimana sih ke depannya. What is next gitu. What's next? Apa yang selanjutnya gitu. Nah, ini tentunya banyak banget yang akan berubah. Apakah kita akan full offline? Itu pun kami yang sekarang bekerja di kampus, itu pun pasti tidak seperti itu. Sebagian besar kelas-kelas yang dulunya mungkin offline, ternyata setelah online kita rasa lebih cocok online, akan tetap online. Nah, ini tidak semuanya akan kembali ke asal gitu. Kita juga pasti akan menggunakan digital dengan lebih banyak gitu, karena sudah terbiasa selama 1 tahun ini, di drill sama waktu COVID itu. Nah, ini mungkin tadi intro saya, ini saya mau cerita sedikit mengenai saya. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit, saya Risa Santoso. Saat ini saya adalah rektor dari Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Jadi saya bekerja di Malang, tapi saya tinggal di Surabaya, lahir dan besar di Surabaya, bolak-balik jadi setiap hari saya ke Malang. Dan ini di masa COVID ya akhirnya mengurangi perjalanan gitu. Jadi kebanyakan akhirnya kita bisa melakukan ini secara online. Dulu saya S1 di UC Berkeley, jadi saya 5 tahun di Amerika Serikat, S1 di UC Berkeley ngambil ekonomi. Setelah itu saya pergi ke Harvard Graduate School of Education untuk mengambil S2. Jadi waktu itu saya belajar learning and teaching, gimana kita bisa belajar dengan lebih baik dan mengajar dengan lebih baik, seperti itu. Waktu itu saya juga berkesempatan saat S2 mengambil melalui jalur LPDP, jadi saya waktu mendapatkan beasiswa LPDP akhirnya batch ke-14 waktu itu, tapi tahun ketiga waktu pertama kali LPDP dikeluarkan. Setelah itu saya sempat juga bekerja di Jakarta 1,5 tahun di bidang isu-isu strategis di kantor staf presiden. Nah, ini banyak yang tanya sama saya, biasanya kerjanya ngapain kalau di kantor staf presiden, dan saya sebenarnya agak bingung karena itu apa ya, serabutan gitu kalau teman-teman pernah tahu kerjaan consulting itu seperti itu. Jadi itu serabutan banget. Jadi apa yang diberikan ya udah itu yang kita kerjakan. Tapi biasanya saya paling gampang itu bilang ini seperti consulting, tapi consultingnya ke kementerian, tapi bukan ke perorangan. Jadi ke kementerian gimana biar program prioritas presiden itu bisa jalan, gitu. Waktu itu saya masuk di bidang isu-isu strategis di bidang ekonominya. Nah, baru 2017 saya kembali lagi ke jalan yang benar, saya masuk ke pendidikan, balik ke ilmuwan S2 saya, dan waktu itu saya bergabung di Institut Asia. Nah, jadi saat di Institut Asia pun saya awal-awalnya membuat beberapa program, gimana sih kita ini bisa membuat pembelajaran nggak hanya di dalam kampus, di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas gitu. Jadi nggak hanya kita ini belajar yang teori, tapi bisa belajar sama mentor dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang lumayan familiar sama hackathon gitu ya. Teman-teman Spill ini mestinya lumayan familiar juga. Design thinking, hackathon kayaknya banyak ini. Dan ini sempat juga kita melakukan beberapa kerjasama dengan internasional. Kita nyoba gimana sih mahasiswa ini nggak hanya ke luar negeri, melihat luar negeri saja, tapi merasakan gimana kerja di luar negeri. Nggak hanya kita ini
cuma ngelihat, tapi sama-sama menjadi seseorang yang berproduksi, yang mencoba untuk menjadi seorang yang produktif di tempat lain. Jadi mencoba mendapatkan experience itu. Pak juga kita ada beberapa program internasional, ini kita bekerja sama gimana untuk startup-startup mendapatkan pendanaan. Jadi Institut Asia waktu itu menjadi salah satu dari 2 kampus tujuan untuk training teman-teman startup yang mau mendapatkan pendanaan di luar negeri. Dan ini 2019 lalu saya dilantik menjadi rektor, jadi sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Dan ini kalau ini kita cerita tentang COVID, 3 bulan setelah menjadi rektor, akhirnya COVID dan kampusnya ditutup sekarang jadi online gitu ya. Jadi banyak banget perubahan yang terjadi dari sejak waktu itu gitu. Dan ini kita mau balik lagi ngomong tentang leadership in digital times ya. Leadership di saat-saat digital. Nah, sebelum itu ada lagi pertanyaan pendek lagi. Nah, sebagai leader saat WFH, ini teman-teman kan sudah pernah WFH. Nah, waktu komunikasi, waktu teman-teman mencoba memulai suatu project, itu menurut teman-teman lebih mudah atau lebih susah saat work from home, saat kita melakukan online? Lebih mudah atau lebih susah? Sulit, lebih susah. Lebih susah. Lebih susah. Ada yang masih cuti. Semoga apa ya? Enjoy cutinya lah. Masuk lagi, sehat lagi, kerja lagi dengan efektif. Susah. Ini ada yang lebih mudah, ini ada satu yang lebih mudah. Pak Dominikus, mungkin ada yang lain lebih susah. Nah, ini banyak yang lebih susah, lebih mudah tetapi susah untuk fokus. Dua-dua. Jadi ini keduanya, mudah buat orangnya tapi susah buat fokus. Nah, ini nggak baik buat perusahaan kalau kayak gini. Lebih susah, lebih susah. Oke. Jadi kayaknya kebanyakan merasa lebih susah, tapi ada beberapa poin yang ternyata lebih gampang saat kita digital gitu ya. Nah, dan ini reasons, alasannya. Kenapa kok tadi bilang lebih susah atau mungkin lebih mudah ini buat Bapak Dominikus tadi. Kenapa kok lebih susah? Alasannya yang itu aja. Tadi ini ada satu yang ada alasannya, susah untuk fokus gitu, banyak distraksi. Salah satu alasan. Apa nih teman-teman? Kenapa? Apa alasannya? Meeting bisa sambil kerja yang lain. Nah, ini lebih mudah, tapi kayaknya ini bukan sesuatu yang disukai oleh teman-teman manajemen ini kalau kayak gini. Tapi oke, jadi kita bisa nggak buang waktu saat ada waktu luang. Ini mungkin gitu ya, maksudnya meeting tapi nggak lagi diskusi kan ya. Jadi saat ada waktu luang bisa digunakan secara lebih efisien. Oke, lebih susah dikarenakan perlu pengecekan dokumen di mana dokumen berasal dari departemen lain. Nah ini, jadi departemennya lain, kita harus tidak bertemu, jadi bertemu secara online saja, tapi dokumen ada di tempat lain. Jadi akhirnya mungkin ini harus dikirim secara digital ya, dan kita mungkin belum biasa. Oke, ada yang lain? Kalau mau open mic juga boleh. Ada yang lain? Susah karena serba keterbatasan. Nah, ini mungkin ada yang fasilitas. Ini salah satu yang kita mungkin di kampus sangat merasakan ya, teman-teman yang suka melakukan pembelajaran secara online seringkali kadang-kadang ya enggak seringkali sih, kadang-kadang tidak mempunyai fasilitas yang mencukupi untuk hal tersebut. Nah, itu kita alami banget, terutama di kampus kita yang pembelajarannya itu programming khusus gitu ya. Jadi akhirnya tidak bisa melakukan hal itu. Engagement-nya nggak dapat, lebih ke psikologis. Nah, ini juga kalau dulu bisa ngomong sama tim langsung, sekarang ngomongnya berbeda. Nah, ini beberapa alasan teman-teman yang sangat valid dan menurut saya dirasakan hampir seluruh orang yang menjalani kita ini sekarang lewat digital ini, yang terpaksa menjalani, yang sebelumnya mungkin planning untuk digitalisasi itu masih 10 tahun ke depan, sekarang sudah sudah dalam masa ini kita mau nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya kita harus online. Dan ini kayaknya yang perlu kita sadari ya, memang pasti ada kekurangannya kalau misalnya kita melakukan sebuah digital leadership atau digital teams mungkin ya.
Tetapi gimana caranya sekarang kita bisa meleverage digital use di times of uncertainty? Gimana caranya kita bisa memakai alat-alat digital untuk meningkatkan kinerja kita, untuk memperbaiki apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah ini kita tadi ngomong COVID, banyak restoran tutup, perubahan bisnis, tapi ada sebuah silver lining, ada sebuah akselerasi yang terjadi, terutama akselerasi digital ya, kalau teman-teman pasti merasakan juga. Sekarang kita semua pakai beli belanja sudah bisa, belanja supermarket pun bisa lewat Shopee gitu ya. Sekarang semua itu secara digital jauh lebih mudah. Nah, dan kalau teman-teman lihat di sini, ini punyanya McKinsey & Company, katanya karena COVID-19 ini digitalisasi terhadap consumer relation, consumer interaction lebih tepatnya, itu katanya akselerasinya maju banget. Di Asia itu 4 tahun adopsi acceleration-nya. Sebagai consumer, saya mau membeli, saya mau berinteraksi dengan penjual secara online, itu naik lebih cepat. Kira-kira kalau prediksinya apa yang akan dicapai itu dalam 4 tahun, dalam 6 bulan sudah dicapai. Dalam masa COVID ini sudah 6 bulan, udah tiba-tiba apa yang bisa kita capai dalam 4 tahun itu dicapai dalam 6 bulan. Secara global 3 tahun, Asia Pasifik 4 tahun, kita masuk sana, Eropa 3 tahun, North America 3 tahun. Nah, yang lebih keren lagi, bisnis itu ada leap untuk digital produk dan bisnis offering. Jadi yang dulunya kita tidak memiliki sebuah bisnis offering digital, sekarang kita membuat bisnis offering digital. Misalnya saya di kampus dulu belum ada kelas online, sekarang menjual. Sekarang kita memberikan opsi untuk kelas online gitu. Jadi kita mempunyai product offering yang adalah sebuah produk digital yang mungkin dulu tidak bisa di reach oleh orang-orang di luar Jawa. Sekarang teman-teman yang mau bersekolah di Asia, meskipun mereka ada di Jakarta pun bisa mengambil S2 di Asia. Nah itu, jadi produk offering-nya yang digital itu naik banget. Dan kalau kita lihat di sini secara global itu 7 tahun percepatannya. Ini kita ngomong percepatan ya. Jadi kalau teman-teman melihat di sini sebelumnya 35%, sekarang 55% itu kira-kira sudah punya produk digital. Dan yang lebih menarik lagi, kita di Asia Pasifik itu katanya 10 tahun percepatannya. Jadi offeringnya kita itu 10 tahun. Percepatannya sampai sekarang dari ada sampai nggak ada, dari nggak ada sampai ada. Dan sekarang gimana kita bisa maximize our potential untuk go beyond our limit gitu. Gimana kita bisa melewati batas-batas kita dengan bantuan digital yang ada. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin saya kepingin sharing. Kita balik lagi apa sih back to basic. Ini kalau teman-teman pernah dengar the first principle atau konsep inti. Teleponnya diangkat ya, Zah. Kalau aku mati, aku Sorry. Nah ini kayak tadi ada sebuah interupsi digital. Kita mau nggak mau tidak bisa menghadapi, gitu, tidak bisa menghalangi. Misal satu hal juga kita plus minusnya digital. Nah balik lagi konsep inti. Sebenarnya kalau kita sebagai leader itu konsep intinya apa gitu. First principle-nya apa? Nah, buat mengerti ini kita ngomong balik lagi tentang first principle. Ini dari bukunya Brad King, dia ini ngomongin mengenai Bank 4.0. Katanya banyak banget secara digital ini perubahan dan inovasi. Dia bilang balik lagi ke first principle-nya. Kalau sebuah bank, first principle-nya itu apa sih? Satu, itu menyimpan nilai. Jadi ada tabungan, deposito, dan seterusnya. Yang kedua itu memindahkan nilai, jadi kita bisa transfer atau jual beli, dan mempunyai kita mengoffer kredit atau peminjaman uang bagi orang atau bisnis yang mau kedepannya ekspansi gitu ya. Jadi ini kira-kira 3 hal yang basic mengenai banking gitu. Dan dia bilang kalau kita ingat mengenai first principle ini, kalau kita ingat apa tujuan kita tuh bisa melakukan banyak perubahan dengan ini gitu, dengan mengingat bahwa inti pekerjaan kita, inti dari bisnis kita itu first principle gitu. Ini kalau sebagai bank menyimpan nilai, memindahkan nilai, atau kredit peminjaman uang. Dan dia bilang
ini kalau kita ngelihat itu gila banget. Bank itu sekarang perubahannya sangat banyak dan kita sendiri bisa lihat di Indonesia ya. Ada Genius, OVO, Digibank, kalau teman-teman juga mulai pakai di BCA Digital, GoPay, Investri. Ini semua adalah kembangan dari first principle tadi gitu. Genius banking, OVO pun sekarang bisa banking transfer uang, Investri kita untuk investing, Stockbit, Bareksa, banyak banget inovasi yang bisa kita lakukan dengan kita mengingat apa tujuan utama kita. Dan kalau kita balik lagi ke leadership, sebenarnya apa fungsi sebuah leader gitu? Apa gunanya kita sebagai pemimpin? Apa teman-teman? Kalau misalnya itu gunanya leadernya apa sih leader itu? Fungsi sebuah leader itu apa? Leader itu ada untuk apa? Duh, ini apa saya sekarang ada suaranya kan ya? Ada Bu, terdengar jelas. Siap, oke. Jadi apa boleh coba? Apa sih fungsi sebuah leader? Pengarah dalam kelompok. AGC, saya nggak tahu AGC itu apa ya? AGC, Pak Prasetyo. Atau yang lain mungkin boleh. Oh, assist, guide, coach. Oke, keren. Assist, guide, coach, supporting system. Balik ke intinya. Inti sebuah leader itu apa? Pemandu arah sebuah pekerjaan dan grup. Nah, ini beberapa fungsi seorang leader. Balik lagi, kalau menurut saya, satu, itu memimpin, namanya pemimpin ya, harus memimpin. Dan kedua, memberikan sebuah insight baru kepada teman-teman yang mengerjakan pekerjaannya. Tapi, apakah ada other ones? Apakah ada yang lain-lain? Dan kemungkinan ada, tergantung dengan pekerjaan teman-teman gitu. Apakah ada sebuah spesifik yang harus teman-teman lakukan sebagai hal inti yang pekerjaan teman-teman ini, hal intinya apa? Selain memandu, memberikan insight, apakah ada lain? Nah, ini tentunya yang bisa mendesain teman-teman bersama dengan bisnis. Balik lagi kita ingat tujuannya apa. Dengan kita mengingat tujuan kita apa, jauh yang lain itu bisa decluttering atau bisa mengurangi apapun yang tidak penting. Jadi kita fokus ke hal yang penting, kita balik lagi apa intinya, kita gimana caranya mencapai hal itu. Gitu. Ini ada fungsi leader diantaranya untuk mempengaruhi, mengarah, memotivasi, mengawasi orang lain. Nah ini kita lihat balik lagi ke sesuatu yang lebih dalam, apakah semua ini harus kita lakukan? Misalnya, apakah ada yang bisa kita delegasikan? Itu balik lagi ke situ kan. Apakah kita harus melihat semua pekerjaan dari semua bawahan kita? Apakah ada yang bisa didelegasi? Nah, itu balik lagi. Nah, gunanya teman-teman, kalau teman-teman mau menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin, bagaimana biar pekerjaan ini tetap jalan dengan teman-teman itu mengingat inti dari pekerjaannya teman-teman. Apa sih main purpose-nya? Gitu. Nah, dan yang kedua, ini sinkronus dan asinkronus. Change in communication style. Nah, sinkronus dan asinkronus itu apa? Ini kalau sinkronus, ini mungkin teman-teman ada yang pernah dengar juga, happens at the same time. Jadi ini komunikasinya itu biasanya kalau misalnya kita ketemu meeting offline, itu kita ketemu Pak Abriano, saya, mungkin ini siapa, ada Bapak Darsono, dan yang lain-lain, ketemu barengan, diskusi barengan. Happen at the same time, existing or arising at the same time. Jadi sama-sama kita diskusi. Topiknya sama agak. Kita mau membuat sebuah proyek ke depannya, gimana biar proyek ini sukses. Diskusi, riset barengan, kasih input, saling feedback. Nah, itu sinkronus happen at the same time. Kalau kita chat, pakai WA, saya balas halo, si teman saya bilang besok mau makan di mana. Nah, itu sinkronus, ada sama-sama barengan. Kalau asinkronus itu doesn't happen at the same time. Jadi misalnya email, saya ngirim email, mungkin di bagian sebelah satunya tidak membaca email, tetapi setelah beberapa saat email itu akan dibaca. E-learning misalnya teman-teman di Spill University, saat online tidak semuanya berjalan bersamaan gitu. Gurunya mengisi sesuatu, mungkin mahasiswanya baru melihat 2 hari setelah itu. Tapi tidak apa-apa karena ada timeline yang diberikan sebelumnya gitu.
Jadi kalau asinkronus itu doesn't happen at the same time. Dia happen di saat yang berbeda. Mungkin kadang-kadang bisa bersamaan, tetapi tidak ada jeda waktu di sana. Waktu kita diskusi ada jeda waktu. Nah, kalau misalnya tadi bilang ada beberapa orang yang juga bilang kalau salah satu hal yang susah itu saat diskusi dengan departemen lain. Nah ini karena sebelumnya bisa ketemu langsung sinkronus, sekarang jadi asinkronus, jadi harus ditunda dulu. Nah, dan kita kebiasaan saat kita offline itu pakai sinkronus dulu, jadi gampang. Oh iya saya ketemu, kita diskusi, ketemu ya udah langsung. Sekarang mau nggak mau kita harus asinkronus. Nah, tapi yang menarik di sini sebenarnya asinkronus itu actually very effective in online setting. Ini penemuannya gitu. Kalau sebenarnya kita itu nggak harus bersama-sama untuk berdiskusi pada saat yang sama. Terutama kalau teman-teman itu adalah leader yang membuat sebuah keputusan. Jadi kita itu bisa, misalnya ini salah satu contoh, teman-teman WA. Nggak harus teman-teman WA, halo, harus menunggu, apa kabarnya Pak? Kan biasanya gitu. Nggak ngomong intinya apa gitu. Jadi kayak nunggu orangnya balas, baru kita balas, oh saya ada keperluan gini. Gitu. Tapi sebenarnya apabila kita ini dengan tim kita yang dekat, ini sebenarnya kita bisa aja ngomong, Bapak besok ada pekerjaan ABCDE, mari kita bagi tugas, saya akan mengerjakan ABC, Bapak DEF. Dengan catat sebuah dengan memberikan sebuah instruksi atau diskusi penjelasannya bagaimana, itu akan jauh memudahkan tim lain dan tidak harus langsung happen at the same time. Sebenarnya itu bisa kita lakukan secara terpisah. Saya memberikan sebuah message, lalu nanti dibalas oleh tim saya, kita saling memberikan masukan, meskipun tidak langsung, sama-sama komunikasi itu terjadi. Dan saat itu adalah sebuah online setting, mau nggak mau kita harus menggunakan asinkronus ini, asynchronous communication dengan lebih baik. Terutama kalau kita sebagai leader, perlu deskripsi yang jelas, perlu arahan yang jelas. Mau nggak mau kita harus memberikan sebuah penjelasan yang lebih detail kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita, kepada tim kita gitu. Dan ya gimana caranya kita meleverage ini biar itu bisa mencapai goal-goal ini meskipun kita nggak ketemu. Nah ini teman-teman sekarang di teman-teman di Spill asik ini sudah ketemu. Nah kalau misalnya teman-teman sudah bisa ketemu, gimana sekarang bisa menggabungkan apa yang bagus secara offline atau online digabungkan biar menjadi sesuatu yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Kalau tadi kita ngomong dulu itu normal, terus kita new normal, next normalnya apa? Nyariin apa sih yang lebih efektif dari dulu gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang jauh lebih efektif daripada dulu yang kita bisa lakukan sekarang. Lalu yang ketiga, intentional vs organik. Harus ada kemauan untuk sebuah kemajuan atau perubahan secara intentional. Kalau dulu kita bisa sama-sama, ya udah berpikir bersama, whatever flows goes katanya gitu. Apapun yang terjadi kita mengikuti arus, kita ada orderan kita mengikuti biar lebih baik kan gitu. Tapi sekarang dengan adanya opportunity digital, semuanya itu harus lebih intentional. Ini beberapa contoh. Kami di Institut Asia setelah digitalisasi ini, kita akhirnya mencari rekan kerja untuk sama-sama melakukan sebuah faculty atau lecture exchange secara virtual dengan kampus dari luar negeri. Karena ini dilihat adalah suatu opportunity yang menarik ya, karena sebelumnya susah kita mengirimkan seseorang ke luar negeri, lalu kita mau nggak mau harus melihat waktu, lalu harus biaya, dan lain-lain. Sekarang nggak perlu seperti itu. Bisa kita online saja, kita bisa mendapatkan materi dari luar negeri, kita bisa sama-sama mengirimkan quote-unquote seorang guru untuk ngajar di luar negeri dan orang luar negeri ke kita. Gitu. Ini beberapa opportunity yang keluar yang sebelumnya kita mungkin tidak bisa lakukan atau susah untuk kita lakukan. Termasuk mungkin hal-hal seperti ini, seperti kita ini sekarang bertemu barengan, teman-teman ada yang di Surabaya, ada yang di luar kota, mungkin susah sebenarnya bertemu barengan, tapi karena kita sekarang online setting, ada opportunity baru yang bisa kita lakukan. Gitu. Ini salah satunya juga cermat investasi di masa pandemi, kerjasama dengan BEI, tentunya hal tersebut
menjadi susah apabila kita tidak melakukannya secara online. Dan di sini kita lihat online itu sebenarnya banyak banget opportunity baru. Tapi mau nggak mau kita harus intentional. Kalau tidak ada intensi untuk bertambah baik, nggak bisa jadi gitu. Nggak bisa terjadi sebuah perubahan baru, sebuah kemajuan baru. Dan itu yang harus kita ingat sebagai leader, ngelihat opportunity-nya ini ada di mana gitu. Dan kita menggunakan digital sebagai tool untuk membuka opportunity tersebut. Nah ini yang saya rasa penting juga. Gimana kita bisa ingat untuk strive to improve every day gitu. Kita berkompetisi bukan dengan orang lain, tapi berkompetisi dengan diri sendiri. Mau menang dari diri sendiri yang kemarin gitu. Gimana sih caranya saya itu bisa lebih baik dari kemarin? Bukan dibandingkan dengan teman-teman atau kolega yang lainnya, tapi mau improve ke depannya. Mau terus melihat opportunity dan mau mencoba hal baru. Mau nggak mau kita balik lagi. Semua ini menjadi intentional saat kita ini menjadi online setting. Kalau dulu kita offline, atau sekarang mungkin teman-teman offline, bisa kita diskusi lalu ketemu sebuah ide. Tapi dengan banyaknya sekarang opportunity online, mau nggak mau kita harus mempunyai intensi itu, mempunyai kemauan itu. Ini salah satunya. Jadi di Surabaya ada Apple Developer Academy, mungkin teman-teman yang familiar juga. Ini saya sendiri sekarang jadi murid untuk Apple Developer Academy yang diadakan di UC. Jadi ini sebuah program 10 bulan di mana kita mengambil program yang diadakan oleh Apple Corporation, dan itu 10 bulan itu mengerti lebih baik mengenai digital, mengerti lebih baik mengenai membuat app seperti apa, usernya bagaimana, interaksinya dengan sebuah aplikasi dan lain-lain. Dan itu saya yang bidangnya mungkin sama sekali nggak ada hubungannya sama teknologi, sekarang akhirnya ikut untuk mencoba di sana. Dan ini ada karena digital. Kalau ini tidak dilakukan secara online, saya merasa tidak sanggup. Sekarang aja udah waktunya udah mepet banget gitu ya. Tapi dengan kita ini sekarang online, banyak opportunity yang terbuka karena itu. Meskipun sekarang saya ada di Malang, mengajar di Malang, setelah itu saya bisa online, bisa gabung untuk belajar hal baru. Mau nggak mau, tapi ya harus intentional. Kita yang mencari, kita yang mau untuk memilih belajar lebih. Ini yang terakhir, perseverance through change. Gimana kalau kita itu bisa tetap mau bekerja lebih, tetap mau gigih saat ada sebuah problem dalam perubahan yang ada. Karena sekarang mau there is a need for change, ada sebuah kebutuhan untuk perubahan. Ini dulu profesor saya di Harvard Graduate School of Education, namanya Robert Kegan. Dia 40 tahun meriset mengenai adult development. Gimana kalau kita setelah kita dewasa, itu katanya kita nggak berhenti untuk berkembang. Kalau kita tuh meskipun kita udah umur 30, 40, 50, otak kita tuh nggak berhenti untuk berkembang. Meskipun badan kita mungkin menua dan lain-lain, tapi otak kita ini terus berkembang. Dan dia ini bilang, ini bukunya dia yang diterbitkan bareng-bareng sama profesor di Harvard Business School, ada sebuah immunity to change dalam otak kita. Jadi kita itu katanya otaknya memiliki sebuah kekebalan terhadap perubahan. Otak kita ini kalau misalnya mau ada perubahan, otak kita ini bakal bilangin kita, udahlah lebih enak sekarang aja, kamu udah nyaman sekarang gitu. Jadi udah nggak apa-apa, telat-telat dikit nggak apa-apa, kamu sudah nyaman. Itu biasanya misalnya ada perubahan itu otak kita mau nggak mau ada sebuah asumsi, ada sebuah imunitas untuk perubahan. Dan kalau misalnya kita ngelihat ini ada model of change, kita ini dulu mikir, oh lihat status quo ini dulu sebelum pre-COVID ya, kalau teman-teman lihat grafiknya ini ya. Ini mungkin misalnya saya annotate bisa gini. Dulu kita mikir kita di lead status quo ini, oh ya pekerjaan enak, tiba-tiba ada COVID, wah kita harus digital. Ekspektasi kita, dia naik kayak merah ini, naik, lalu masuk ke new status quo. Tapi sebenarnya yang terjadi itu tidak seperti itu. Gitu. Apa yang terjadi setelah ada COVID di sini, setelah ada COVID ini bisa bolpen. Nah, setelah ada COVID di sini, kita mau mencoba sebuah perubahan, nge-crash dulu di bawah. Orang-orang nggak terbiasa. Mau nggak mau kita secara performance kita turun dulu karena kita tidak terbiasa mengenai hal itu. Kita tidak terbiasa, kita stres, ekspektasinya di atas, tapi ternyata kita di bawah. Nah mau nggak mau
akhirnya di sini ada sebuah chaos, ada sebuah resistance yang terjadi. Tapi mau nggak mau, kalau kita mau mencapai new status quo, kita mau mencapai sebuah perubahan yang baik, mau nggak mau kita harus melewati keadaan ini, naik ke integrasi, sampai akhirnya masuk ke new status quo. Jadi pasti ada resistance yang terjadi kalau mau ada perubahan. Dan akan ada the dip tadi, performa pasti akan turun. Ini katanya orang-orang bilang di sini tuh valley of disappointment. Orang-orang jadi stres karena hasil yang didapatkan itu tidak sesuai ekspektasi. Maunya berubah, belajar lewat online, semuanya mengerjakan PR, ternyata nggak ada yang ngumpulin PR gitu. Salah satunya. Tapi mau nggak mau ya ini hal yang harus dilewati. Gimana kita bisa melewati hal ini dengan memikirkan solusi-solusi kecil di tengahnya. Sampai kita ini terbiasa dengan online. Dan ini dia bilang perubahan itu biasanya menciptakan sebuah hasil positif saat kita tidak menyerah. Kalau kita menyerah di tengah, ya nggak jadi, putul di tengah gitu. Gimana kita bisa terus resisten terhadap terhadap problem dan mau untuk berubah sampai dapat status quo gitu. Jadi itu tadi mengenai resistance to change dan model of change. Mau nggak mau yaitu kita konsisten. Kita mau melakukan sebuah habit baru terutama dalam keadaan ini. Nah, dan ini mungkin saya kepingin sharing mengenai konsep ini sedikit. Ini saya mute teman-teman yang belum di mute. Oke, ini namanya the compound effect. Jadi efek compound. Dia itu bilang kalau misalnya sukses itu bukanlah karena sebuah tindakan heroik, terutama untuk leader ya. Sukses sebagai seorang leader itu bukan kalau kita melakukan satu hal saja. Tetapi sukses itu biasanya didapatkan apabila kita melakukan keputusan-keputusan kecil yang benar, cerdas, konsisten, tanpa kenal lelah. Dan itu semakin lama akan membuat hasil yang luar biasa hebatnya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, compound effect itu bilang katanya kalau kita lebih baik 1% aja setiap hari, katanya by the end of the year, itu kita bisa 37 kali lebih hebat. Kayak gitu. Ya, tentunya nggak bisa segitunya lah ya, tapi ini sesuatu hal yang menarik gitu. Kalau kita pelan-pelan tambah baik, pelan-pelan tambah baik, pasti hasilnya akan jauh lebih baik. Dan dia bilang gini, sukses itu bukan dari sesuatu dentuman yang hebat, tetapi kerja kecil-kecil yang membosankan, tidak keren, seringkali melelahkan, tetapi harus dikerjakan terus-menerus dengan benar. Dan ini kita balik lagi, ini ada quote-nya Bob Sadino, dia bilang, bisnis yang bagus itu adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus. Gitu. Ini sama aja, leader yang bagus itu yang dikerjakan, yang kita mau mengerjakan sesuatu hal yang mungkin susah, yang mungkin melelahkan, membaca WA yang bagus sampai capek gitu ya, yang bagus. Membaca WA sampai capek gitu ya, sekarang banyak WA masuk, tapi ya harus kita lakukan. Jadi kita jangan terus tanya, oh leader yang hebat gimana, leader yang hebat gimana. Kita coba lakukan, kita coba kerjakan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi begitu sharing dari saya. Terima kasih. Saya balikkan untuk Q&A. Oke, baik. Thank you Bu Risa buat presentasinya yang betul-betul mind blowing ya. Kita benar-benar belajar banyak dari Bu Risa yang boleh sharing di usianya yang masih sangat muda tapi mengemban tanggung jawab yang begitu luar biasa dan sekaligus meraih penghargaan yang nggak main-main ya sebagai rektor termuda di Indonesia. So, saya mengundang Bapak Ibu juga, teman-teman sekalian yang mau bertanya kepada Bu Risa secara langsung boleh sampaikan di kolom chat. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini, bisa belajar sebanyak-banyaknya dari Bu Risa, nanti boleh sampaikan di kolom chat. Oke, sambil menunggu teman-teman menyampaikan pertanyaannya, Bu Risa, mungkin saya sedikit tadi mencatat bahwa Bu Risa tadi sampaikan salah satu buku Change is Good, You Go First. Ya, mungkin yang menjadi kegalauan daripada teman-teman juga yang lain, bagaimana ya mungkin apa yang perlu dilakukan bagi karyawan atau leader yang mereka saat ini sudah cukup senior dan di masa-masa era digital saat ini kan banyak orang belum terbiasa dengan mereka harus digitalisasi, membiasakan diri dengan digital.
Ya. So, apa ya yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa adapt di era digital saat ini? Apa yang perlu disiapkan ya? Wah, ini kayaknya ini banyak banget ya. Salah satunya ini mindset kita yang pasti. Gimana sih kalau misalnya kita ini bisa dalam hal seperti ini ya, tetap mau berubah, tetap mau nggak capek untuk melakukan sesuatu hal yang baru, meskipun kadang-kadang mungkin gagal di tengah jalan gitu. Ya itu mindsetnya terutama. Nah, kalau yang lain, ini yang saya rasa penting juga ya, itu adalah banyak hal yang sekarang kita ada, itu sebelumnya kita belum belajar sebelumnya gitu. Kayak digitalisasi, background saya mengenai digitalisasi juga sebenarnya limited gitu. Tapi mau nggak mau dengan perubahan yang terjadi, kita harus mau nggak mau ngerti sedikit gitu ya, nggak sedikit ya. Kalau sebagai leader kamu harus membuat sebuah keputusan gimana caranya bisa make a sound decision tanpa kita mengerti topiknya. Ya mau nggak mau kita harus belajar. Dan itu yang balik lagi apa yang tadi saya sharingkan, secara intentional kita harus mau untuk belajar, mau untuk tahu hal-hal yang baru terjadi. Mungkin tanya sama timnya, bagi-bagi timnya yang mencari riset untuk hal-hal baru ini. Tapi kita juga harus berpartisipasi sebagai leader, sebagai decision maker, gitu sih. Itu yang kayaknya harus kita apa ya, kita siapkan, kita punyai di masa ini. Oke, ya, eh, bukan dengan santai-santai atau tenang-tenang ya, tapi untuk bisa meraih proses dari chaos menuju ke tadi new status quo itu butuh lelah, butuh namanya mungkin curahan keringat yang lebih, ya kan? Tapi yang Benar. penting adalah kita tetap melakukan semuanya itu dengan benar. Dan kalau saya melihat bahwa sekarang ini orang ini dengan era digital saat ini artinya bisa akses belajar itu lebih lebar ya. Contoh saat ini juga orang-orang kan bisa belajar kapanpun dan dimanapun dengan adanya e-learning dan juga melalui webinar semacam ini kan kita nggak pernah menyangka pernah mengundang Risa Santoso untuk sharing di webinar Spill University kali ini gitu juga itu sebagai sesuatu yang spesial gitu kita bisa sharing dari Bu Risa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa sekarang ini lagi eranya kolaborasi ya. Jadi orang itu nggak bisa belajar dari dirinya sendiri doang dengan cuman mungkin belajar baca buku terus kemudian dan segala macam. Tapi kita juga bisa manfaatkan saat ini seperti tadi kata Bu Risa, banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa dapatkan akses ilmu gitu ya. Oke. Nah, Bu Risa kalau boleh tanya, kan Bu Risa peraih MURI sebagai rektor termuda di Indonesia nih. Nah, gimana sih Bu rasanya jadi leader di usia muda? Kan Bu Risa juga adalah kategori millennials leader. Nah, mungkin boleh sharing apa suka dukanya Bu jadi leader di usia muda? Suka dukanya ya, waduh. Ini banyak dukanya nih. Banyak juga. Oke. Enggak sih, sebenarnya mau nggak mau tuh yang kayak eh, seperti katanya Spider-Man, katanya with great power comes great responsibility. Dengan semakin banyak kita mempunyai kekuatan lebih, power lebih, quote unquote, tentunya responsibility kita tambah banyak gitu. Jadi kalau dulu mikirnya satu project aja, sekarang mikirnya lebih banyak. Dan saya tahu teman-teman di sini juga banyak leader-leader pasti di sini diberi naik jabatan, ada enaknya, banyak enggak enaknya juga. Semakin banyak responsibility-nya, semakin banyak pemikirannya jadi terpecah-pecah, banyak yang harus dilihat gitu. Ya mau nggak mau belajar skill set baru ya, belajar skill set untuk delegasi, untuk komunikasi, mempersuasi orang. Kalau kita mau sesuatu tapi orang lain nggak mau, gimana mempersuasinya? Karena mau nggak mau kan kita nggak mungkin jalan sendiri ya. Gimana kita bisa mempersuasi teman-teman biar mau jalan bareng, mau bekerja lebih. Itu yang kayaknya akhirnya jadi apa ya, hal-hal baru yang saya alami gitu. Apalagi ini post COVID ya, di mana kita ini banyak banget perubahan, keadaan yang tidak menentu, ya gitu. Kalau teman-teman ada yang tidak puas, ada yang merasa moralnya down, ya kita mau nggak mau sebagai leader harus bisa mengimbangi gitu. Bukan mengimbangi ya, tapi membuat
keadaan itu menjadi lebih baik gitu. Dan ya begitu. Kelihatannya aja lebih enak gitu. Wah, jadi leader. Dalamnya wah, Tapi tapi ada suka dukanya juga banyak ya Bu ya. benar. Oke, ya tadi kalau kita dengar dari Bu Risa juga kan sekali walaupun millennials leader tapi juga belajar sesuatu yang baru juga di masa-masa saat ini. Artinya apa? Belajar itu nggak memandang usia. Ya, sekalipun itu untuk senior ataupun junior sekalipun atau millennials pun juga sama-sama kita juga sama-sama sedang belajar untuk kita bisa beradaptasi dengan baik di era digital saat ini ya. So, bagi para leaders di sini dan juga para calon leader, jangan putus asa atau jangan berkecil hati dulu ya. Kita sama-sama di sini belajar untuk jadi leader yang lebih baik. Oke, Bu Risa sudah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya akan bacakan dari Pak Prasetyo Adi. Pak Prasetyo bertanya, digital leadership apakah bisa mengikis humanity? Di mana ketika digital sudah ambil peranan, sisi humanity sudah tidak ada jarak. Digital sudah merejus jurang senior junior, tua muda, gender, dan lain-lain. Keputusan yang diambil apakah bisa dikatakan sebagai hasil dari robot yang hanya terpaku pada data dan fakta, tetapi sisi manusianya tergerus. Mohon pencerahannya Bu Risa, silakan Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini yang saya rasa itu menarik ya. Ini kalau teman-teman baca katanya 100 consumer habit behavior yang berubah post COVID ini, yang menarik itu salah satunya yang meningkat adalah empati gitu. Karena saat kita COVID ini kalau teman-teman lihat ya, semakin banyak bisnis itu melakukan donasi, lebih sadar akan apa sih kita harus berkontribusi sama lingkungan, environmental change, gimana biar bumi lebih baik. Jadi menariknya itu dengan COVID sekarang ini kita lebih sadar bahwa gimana sih kita bisa lebih healthy, gimana kita bisa membantu orang. Jadi ini lucu, meskipun kita ngerasa kalau digital sendiri itu pasti men-separate orang, menjadi lebih dingin, tetapi ada dampak di mana, ya ini mungkin silver liningnya ya dari COVID ini. Kita ini we are in this together, kita ini sama-sama melewati masa susah barengan. Jadi gimana kita bisa saling membantu biar kita sama-sama ekonominya naik gitu. Gimana caranya biar sama-sama keadaan kita ini lebih baik. Jadi sebenarnya ada sisi itu dalam masa COVID ini. Cuman tentunya kalau misalnya kita sebagai orang dalam tim bisnis ya, pasti ada jarak yang terjadi karena digital. Mau kita dengan tim, mungkin kita dulu sering ketemu, kita bisa membuat hubungan yang baik, mempunyai hubungan emosional yang jauh lebih baik, sekarang itu jadi lebih berjarak. Ya tentunya ada di situnya. Tapi menurut saya mau nggak mau ini kita adalah waktu kalibrasi gitu. Kalibrasi gimana kita menemukan titik poin yang lebih enak. Gimana kita ini bisa tetap bekerja, mungkin lebih produktif, tetapi juga tetap ada masa kita ini ya lebih lebih nggak hanya produktif tapi juga mengenal satu sama lain, mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan di luar ini gitu. Jadi mungkin gitu, saya nggak tahu apa ini menjawab banget apa enggak, tapi itu sih menurut saya sisi manusianya nggak tergerus, cuman ya itu kita tetap harus berusaha dari sisi itu, menemukan titik poin yang baik antara kita ini lebih produktif, tetapi juga sama-sama tetap manusiawi gitu ya. Oke, thank you Bu Risa buat jawabannya. Teknologi boleh semakin kuat atau semakin kental di era pandemi saat ini, tetapi tetap ya sisi manusia seperti empati yang tadi Bu Risa sampaikan itu nggak bisa tergantikan. Bahkan di masa-masa pandemi seperti saat ini itu justru akan semakin terlihat saat ini ya di berbagai macam sisi. Oke. Bu Risa, ini menarik bahwa tadi kan disampaikan kita sedang menuju next normal ya. Kita sudah ada di saat-saat new normal dan kita sedang mempersiapkan untuk kita di next normal. So, kalau tadi Bu Risa sampaikan bahwa sebagai seorang leader itu kan kembali ke basic, fungsinya adalah untuk lead dan insight people. Dan untuk itu perlu namanya, kalau saya bilang apa ya, satu dasar yaitu intentional untuk mau belajar, ya, intensi niat untuk mau terus belajar sesuatu hal yang baru, nggak terlepas dari apapun gendernya maupun apapun usianya juga.
kalau Bu Risa ngelihat, ini sedikit berbicara jauh ke depan. Indonesia di tahun 2045, which is sudah 100 tahun Indonesia merdeka di tahun tersebut. Kira-kira bagaimana potensi kualitas leader di Indonesia kalau Bu Risa boleh melihat ke depan? Berangan-angan. Berprediksi dan berangan-angan ya. Ini Iya, kalau Bu. misalnya, dulu saya di LPDP saya selalu dibilangin katanya mau mencetak generasi emas 2045 katanya gitu. Katanya gimana kita bisa mencetak sumber daya manusia generasi emas katanya gitu. Jadi sebenarnya saya sendiri cukup positif karena sekarang ini kita salah satunya itulah effort pemerintah untuk mau mengirimkan orang-orang ke luar negeri dengan lebih banyak, belajar lebih banyak. Tapi mereka harus balik ke Indonesia gitu ya, untuk mau kontribut kepada negara, orang lebih sadar negara. Sebenarnya saya ngerasa sekarang saya sih merasa positif banget gitu. Apakah saya mau memprediksikan kita akan hebat banget? Ya itu balik lagi, kita ini ya itu di tangan kita gitu. Ini kita itu sekarang katanya pada saat ini tuh lagi di dalam puncak demografi, bonus demografi. Jadi katanya saat ini tuh orang-orang yang dapat bekerja di Indonesia setelah riset 2021 ini katanya 71% itu, jadi total populasi kita kan misalnya 100%, 250 juta, 71% itu sekarang dapat bekerja. Jadi sebenarnya potensinya itu gede banget. Jadi orang yang bisa bekerja sama orang yang tidak bisa bekerja itu lebih banyak orang yang bisa bekerja. Yang nggak bisa bekerja ya tentunya anak-anak, orang yang tua sudah retire dan lain-lain. Nah tapi kita ini dengan potensi sebesar itu kalau tidak digunakan dengan baik, kalau orang-orangnya tidak mau berusaha untuk belajar lebih, ya tentunya susah gitu. Sekarang ini ya tugas kita gimana kita ini dengan keadaan seperti itu mau menyupport orang lain untuk lebih baik, mau berkolaborasi ini tadi yang Mas Febrian ngomong gitu. Nggak hanya kita ini berkompetisi, aku mau menang kamu saya jatuhkan, nggak gitu, tapi gimana kita sama-sama bersinergi untuk menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi ya balik lagi itu di tangan kita, dan saya sih positif sejauh ini untuk Indonesia 2045 leader-leadernya ya. Oke, thank you Bu Risa. Ya, kembali lagi ke tangan kita masing-masing. Apa yang sekarang saat ini menjadi tanggung jawab kita atau apa yang saat ini dipercayakan ke kita, ya kita lakukan sebaik mungkin. Ya, bagi para leader di sini maupun bagi para calon leader yang tergabung di sini. Oke. Ini karena keterbatasan waktu juga dengan Bu Risa, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas dan cukup seru. Cuman saya akan merecap untuk apa yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Ya, tadi Bu Risa menyampaikan bahwa di masa-masa di era digital saat ini itu mungkin kelihatan berat, harus belajar suatu hal baru, harus beradaptasi dengan hal yang baru, bahkan kita ada di lembah chaos yang tadi Bu Risa sampaikan untuk ilustrasinya. Tetapi justru di situasi saat ini juga memungkinkan kita untuk melihat atau menciptakan kesempatan-kesempatan yang baru. So, jangan hilangkan kesempatan-kesempatan tersebut, ya, kejelian, ketelitian untuk bisa melihat kesempatan dan peluang-peluang tersebut, dan untuk kita bisa terus manfaatkan. Bagaimana caranya? Ya dengan intensi untuk mau terus belajar, dengan menambah pengetahuan, dengan menambah networking juga. Ya dengan begitu kita akan peka dengan berbagai kesempatan yang muncul di sekitar kita. Dan perubahan seringkali kita ilustrasikan atau gambarkan dengan sesuatu hal yang besar begitu ya. Tetapi sebenarnya perubahan itu bisa kita lakukan sedikit demi sedikit, 1%, sedikit demi sedikit ya 1%, setiap hari 1%. Saya juga belajar ini kebetulan dari papanya Bu Risa yang juga salah satu inspirator saya juga, ya, Pak Tanadi Santoso pernah menceritakan ilustrasi bagaimana ada seorang direktur olahraga di kejuaraan sepeda di Inggris. Inggris itu waktu tahun 2004, sebelum tahun 2004 itu belum pernah mendapatkan prestasi tertinggi ya di kejuaraan sepeda. Tapi dia lakukan perubahan kecil 1% setiap hari. Dia lakukan perubahan kecil, dia perhatikan hal-hal detail, bagaimana desain setiap sepeda itu nggak sama dengan setiap atletnya, bajunya diperhatikan supaya tidak sampai membuat dehidrasi atletnya.
kemudian didesain saddle yang pas buat sesuai dengan tinggi badan daripada atletnya, dan di situ mampu mencapai prestasi tertinggi sepanjang kejuaraan. Nah, ini boleh search di Google juga ya, bagaimana Inggris bisa mencapai prestasi tertinggi di bawah arahan Sir David Brailsford. Ya, nah itu bahwa perubahan-perubahan itu nggak melulu tentang langsung perubahan yang besar, tapi perubahan 1% yang berdampak dalam kehidupan kita. Oke, sebagai penutup, Bu Risa, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ya, mungkin sebagai penutup, saya rasa perjalanan digital itu masih jauh ya, dan mungkin ini kita sendiri masih dalam fase adjustment period gitu. Gimana sih kita ini mengoptimalkan, sekarang banyak banget kita mulai digital marketing gitu ya. Tadi baru ngomong digital leadership, belum masuk digital marketing, lebih banyak ini yang dibicarakan. Mau kita promo pakai apa, sekarang pakai apa, semuanya itu jadi sesuatu yang mungkin sebelumnya belum kita pikirkan gitu, atau paling enggak ada tapi belum kita jalankan dengan baik dan maksimal. Dan ya balik lagi, kita ngomong terus harus belajar, pasti ada waktu di mana kita tuh punya apa ya, fase sumpek dan stres, itu pasti ada. Saya pun juga pernah mengalaminya ya dalam 1 tahun ini. Cuman ya gimana kita sendiri bisa mempunyai paling enggak kesadaran kalau kita berbuat terbaik, misalnya kita burn out, kita berikan diri kita rest atau istirahat sebentar, baru balik lagi secara energized gitu. Kayak kadang-kadang kalau teman-teman mungkin ada yang merasa guilty kalau istirahat ya, nah itu ya nggak apa-apa, diambil aja waktu untuk istirahat agar tidak burn out, agar kita maksimal saat bekerja. Mungkin itu sih. Atau ini teman-teman happy-happy aja. Kalau misalnya liburan malah happy gitu ya. Ya, saya juga happy sih sebenarnya. Tapi seringkali pekerjaannya numpuk setelah itu, jadi stresnya tetap aja. Jadi, nah ini balik lagi kita perlu ada balancing di saat ini. Yaitu mungkin terakhir dari saya, gimana kita bisa tetap balancing pada saat seperti ini, dan paling enggak itu saat kita benar-benar bekerja, itu kita fokus dan bisa berbuat sebaik kita. Oke, thank you Bu Risa. Pintar-pintar mengenali kapasitas diri ya untuk bisa tetap produktif di masa-masa saat ini. Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bu Risa Santoso yang sudah berkenan untuk sharing kepada Spill University dan juga teman-teman semuanya di sini. Saya tahu bahwa jadwal Bu Risa Santoso ini begitu luar biasa, nggak gampang dapetin jadwal beliau, tapi beliau sudah berkenan untuk sharing sesuatu yang luar biasa, dan saya harap bahwa bisa bermanfaat ya, dan sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi sebagai bagi para calon leader dan juga para leader yang hadir di sini ya. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada semua yang sudah hadir di webinar Spill University sore hari ini, dari universitas dan juga dari karyawan PT Spill dan juga dari kalangan umum. Terima kasih. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Jangan lupa untuk karyawan boleh isikan untuk absensi ya, ada sudah terlampir untuk di kolom chat. Sampai ketemu